Assalamualaikum adik-adik Children Corner semuanya. Kali ini berjumpa kembali dengan Ibu Mutia dalam acara Children Corner. Di episode kali ini kita akan belajar terkait akhlak yang bertemakan memuliakan orang tua. Seperti apa? Yuk kita belajar sama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Bani Israil ayat 25 yang berbunyi wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah sayap kerendahan hati terhadap keduanya, ibu bapak, karena kasih sayang, dan katakanlah, wahai Tuhan, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku semasa aku kecil. Sebelum kita membahas terkait memuliakan orang tua, Bu Mutia mau ngajak adik-adik di rumah dulu nih. Yuk kita sama-sama coba bayangkan waktu kita kecil. Waktu kita dari semasa dikandung oleh mama, kita dilahirkan, kita yang tidak mengenal dunia ini, diurus, digendong, bahkan diberi makan. Pokoknya bayangkan ketika waktu kecil dulu hingga sekarang. Apa yang dilakukan oleh mama sama ayahnya adik-adik? Pasti banyak kan? Dan Bu Mutia juga mau nanya nih ke adik-adik, kira-kira bisa nggak kita membalasnya? Coba bayangkan, begitu banyak yang mereka berikan kepada kita, bahkan sampai seumur Bu Mutia pun mungkin belum bisa Bu Mutia balas karena terlalu banyak yang mereka lakukan untuk kita semua. Nah, dalam surah Bani Israil ini, Allah Ta'ala memerintahkan kita semua dengan segala kerendahan hati kita untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua kita dan mendoakan mereka supaya Allah Ta'ala membalas segala yang mereka lakukan kepada kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda adik-adik, ridho Robi fi ridol walidi wasahotu Robi fi sahotil walidi. Artinya, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan kedua orang tua. Nah, adik-adik, Bu Mutia ingin mengajak adik-adik berpikir kalau apapun yang adik-adik lakukan di rumah kepada orang tua itu ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Misalkan adik-adik di rumah sudah berbuat baik, membuat ibu dan ayah senang, Allah Ta'ala pasti juga senang. Allah Ta'ala ridho sama adik-adik. Tapi nih ya, kalau misalkan adik-adik sedikit saja buat ibu atau ayahnya marah, nah Allah Ta'ala juga akan marah sama adik-adik. Dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Coba, kalau mamah marah kayak gimana? Adik-adik lumayan takut kan? Gimana kalau Allah marah? Coba, pasti serem banget kalau Allah marah. Nah, jadi di sini jangan sampai membuat ibu dan ayah adik-adik marah karena akan memancing kemarahan Allah Ta'ala. Serem ya adik-adik? Lalu kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda, hendaklah terus-menerus berdoa untuk mereka. Kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin dan sejauh mungkin menyenangkan ibu bapak. Dalam urusan dunia, selama urusan itu tidak menjadi penghalang terhadap urusan agama. Nah adik-adik, di sini kita diperintahkan semaksimal mungkin, sejauh mungkin untuk menyenangkan ibu dan ayah adik-adik. Dan di sini ada catatan, selama tidak menjadi penghalang urusan agama. Kemudian, hendaklah menghormati orang tua sepenuh-penuhnya dengan segala cara dan jiwa raga.
Bu Mutia mohon izin menyimpulkan ya adik-adik sabda dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, bahwa kita diminta sekuat mungkin, semaksimal mungkin, sejauh mungkin dengan jiwa dan raganya adik-adik untuk 3 adik-adik. Yang pertama, doa. Doakan ibu dan ayah adik-adik setiap sholat, ketika setiap adik-adik berdoa, upayakan selalu disebut ibu dan ayah dan didoakan oleh adik-adik. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bushra lagi apa? Saya lagi berdoa. Bushra sedang berdoa apa? Saya sedang mendoakan orang tua. Masya Allah. Jazakumullah, Bushra. Bushra, ayo makan dulu. Mama udah masak. Oke, Ma. Yang kedua, senangkan. Jadi di rumah adik-adik harus berupaya nih. Gimana caranya buat mama senang, gimana caranya buat ayah senang. Lalu adik-adik harus melakukan setiap hari supaya seperti yang tadi sabda Rasul, bahwa Allah juga akan senang kalau adik-adik membuat senang orang tua. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, sayang. Ma, lihat aku dapat nilai bagus. Wah, alhamdulillah. Mama tahu kamu pasti dapat nilai bagus. Kan rajin belajar ya. Semangat terus ya, sayang ya. Iya, Ma, terima kasih. Love you, Ma. Lalu yang ketiga nih adik-adik, khidmati. Khidmati di sini adalah layani orang tua adik-adik. Ketika orang tua meminta tolong kepada adik-adik, lakukan ya. Jangan ketika mereka minta tolong, adik-adik malah menolak atau bahkan malah marah. Nah, kalau adik-adik ada perasaan kayak gitu, bayangkan aja. Dulu mama nyuapin aku ya waktu aku belum bisa makan. Dulu mama menghikmati aku ya waktu aku belum bisa jalan. Nah, sekarang adik-adik sudah besar, adik-adik atfal nasirat sudah bisa menghikmati mereka, hikmati mereka. Dan di sini ada catatan nih, selama tidak menjadi penghalang urusan agama. Bushra, Iya, sini dong. oke. Ada apa? Boleh minta bantuan nggak ya? Baik, oke. Bisa bikinin kopi untuk ayah? Siap. Tunggu ya. Ini ayah. Oh iya, jazakumullah ya. Aduh, kamu lagi ngapain? Aku lagi belajar. Oh ya sudah, belajar lagi sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Mutia yakin nih, ibu dan ayahnya adik-adik di rumah, insya Allah ya, tidak mungkin menjadi penghalang urusan agama. Pasti justru terbalik, malah mendukung adik-adik semua dalam urusan agama. Demikian materi memuliakan orang tua hari ini. Besar harapan Bu Mutia, adik-adik di rumah mulai saat ini jangan buat mama sama ayahnya marah ya. Adik-adik harus sayang mereka, doakan mereka, dan hikmati mereka. Niscaya Allah Ta'ala akan sayang pada adik-adik. Semangat memuliakan orang tua adik-adik. Kira-kira Kak Fadli hari ini lagi buat apa ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Cilon Corner, kembali lagi nih sama Kak Fadli dalam segmen Mari Berkreasi. Nah adik-adik Cilon Corner, pada episode kali ini kita akan membuat kerajinan tangan dari karton atau kardus bekas. Seperti ini adik-adik. Nah adik-adik Cilon Corner, Kak Fadli di sini sudah nyiapin bahan-bahannya nih. Yang pertama ada lem tembak. Kedua harus ada kertas kado.
Selanjutnya ada penggaris. Selanjutnya ada spidol, pulpen atau pensil, terserah adik-adik pakai alat tulis yang mana. Kemudian di sini ada cutter. Selanjutnya ada gunting. Dan selanjutnya ada double tip. Nah, terakhir bahan utamanya yaitu karton atau kardus bekas. Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik Children Corner, sebelum kita mulai kerajinannya, ada baiknya adik-adik dalam membuat kerajinan kali ini didampingi oleh orang tua, kakak, atau orang dewasa lainnya ya. Nah, ayo kita mulai sekarang. Untuk langkah pertama, kita siapkan kartonnya dan ukurannya itu 12 x 12 dibuat sebanyak 6 persegi. Nanti adik-adik bisa ngeliat di samping ya ukurannya. Oke, pertama kita akan mengukurnya. Ukurannya yaitu 12 x 12 cm. Di sini Kak Fadli mengukur persegi dengan masing-masing sisinya 12 cm ya. Lalu digunting ya, sesuaikan dengan garis yang sudah dibuat. Pelan-pelan dan hati-hati ya adik-adik. Potong sebanyak 6 persegi ya adik-adik. Nah, adik-adik Children Corner, sekarang Kak Fadli sudah punya 6 persegi. Selanjutnya kita akan gabungkan 6 persegi ini menjadi sebuah kubus. Sekarang kita akan menyambungkan satu persegi dengan persegi yang lain ya. Hati-hati adik-adik dalam menggunakan lem tembaknya. Adik-adik bisa minta tolong ibu, ayah, kakak, atau orang dewasa di rumah ya. Berikan lem di ketiga sisinya, kecuali satu sisi atas untuk penutup. Nah, untuk karton sisanya di sini, kita akan membuat lubang sebagai tempat memasukkan uangnya ya, adik-adik. Yuk kita buat. Di sini, Kak Fadli menggunakan penggaris untuk mengukur bolongan celengan ya. Lalu dipotong menggunakan cutter dengan hati-hati ya. Nah, seperti ini nih jadinya adik-adik. Selanjutnya, kita akan menempelkan persegi ini di kubus yang sudah kita buat. Yuk, adik-adik kita mulai. Berikan lem tembak di keempat sisinya. Selain lem tembak, adik-adik bisa menggunakan perekat lain, seperti double tip atau lem fox.
Dan kita pasang atasnya ya. Selanjutnya, kotak yang udah jadi ini kita akan hiasi menggunakan kertas kado. Atau adik-adik bisa mengkreasikannya dengan yang lain, bisa kertas kado atau melukis di kotak ini. Nah, jadi nih adik-adik celengan Kak Fadli. Gimana? Bagus kan? Ada matanya lagi. Nah, sekarang Kak Fadli mau nyoba masukin uang. Kak Fadli punya uang nggak ya? Oh, ada nih. Wah. Tuh, jadi Kak Fadli sudah masukkan uang ke celengan Kak Fadli. Nah, adik-adik jangan lupa diikuti ya di rumah. Nah, adik-adik Silent Corner, sekian ya segmen Mari Berkreasi episode kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke Bu Mutia. Adik-adik, seru kan buat prakarya bareng Kak Fadli ya? Pastinya Bu Mutia yakin nih, insya Allah bermanfaat juga untuk adik-adik. Nah, demikian Children Corner episode kali ini. Sampai berjumpa di Children Corner episode selanjutnya. Bu Mutia beserta kru yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.